Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kala itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Yang pertama ditanya adalah Abu Bakar. Ayu amalin uhibbu, mada tuhibbu minad dunya? Rasul bertanya kepada Abu Bakar, mada tuhibbu minad dunya? Apa yang kamu cintai, yang paling kamu senangi di dunia ini? Saudara-saudara, ketika kita ditanya pertanyaan yang demikian, pasti jawaban kita adalah yang paling kita cintai di dunia ini banyak uang, tidak punya hutang, badan sehat, karir mungkin lebih meningkat, nama popularitas kita di mana-mana terkenal. Mungkin itu jawaban di saat kita ditanya apa yang kamu cintai di dunia ini. Tapi Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, uhibbu minad dunya, aku cinta di dunia ini salatan. Ada 3 yang kucintai ya Rasul. Yang pertama al-julus baina yadaik. Yang pertama aku duduk bersamamu. Abu Bakar itu lebih senang, lebih cinta beliau duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada magnet tersendiri. Mengapa beliau senang duduk bersama beliau? Karena orang yang baik kepada kita, saudara-saudara, adalah orang yang selalu mengingatkan kita akan sebuah kematian. Orang yang selalu mengingatkan kita dalam sebuah kesalahan. Dan orang yang selalu memberikan motivasi dalam ibadah kepada kita. Jalisul bil ulama. Ini tepat adanya duduk. Sering-seringlah kita duduk bersama para ulama. Di mana duduk itu? Duduknya adalah ketika kita sering kali menghadiri majlis taklim dalam sebuah pengajian. Sering-sering kita mendengarkan nasihat, tausiah agama. Karena hati kita ini senantiasa, saudara-saudara yang dirahmati Allah, terkadang hati kita ini rasa takut. Kadang biasa-biasa saja. Terkadang mungkin ada rasa berani. Kadang kita lebih takut dengan aturan manusia daripada kita takut dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu contoh kecil, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan panggilan. Ketika dipanggil, hayya 'alas shalah, itu sebuah panggilan. Allah yang manggil kita, mari kita sholat. 2 kali kita dipanggil,
hayya 'alas shalah. Dalam satu instansi ada dipanggil nama kita, siap. Siap komandan, siap bos, siap. Kalau tidak dijawab mungkin kita akan dilengsarkan, mohon maaf. Ketika kita tidak mengiyakan menjawab panggilan itu, mungkin kita akan apa? Tetapi ketika panggilan ini kita merasa biasa-biasa saja, dengan santai. Padahal satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin uhibbu ila Allah?" Pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Berbondong-bondong. Kita sanggup menghadiri satu undangan berjam-jam, duduk di tempat itu sebelum acara dimulai. Kadang kita ini tidak sanggup duduk di masjid ini untuk iktikaf. Contoh kecil yang sangat sederhana, saudara-saudara. Hari Jumat saja, kadang kita mau masuk masjid ini ketika azan dikumandangkan. Kita mau duduk rapi ketika azan dikumandangkan. Betapa besar pahala ketika kita nawaitul iktikaf. Kita niat beriktikaf kepada Allah, duduk saja kita di masjid ini tanpa mengadakan kegiatan apapun. Itu ada sudah mendapatkan pahala yang besar bagi kita. Apalagi saat kita duduk membaca Al-Quran, kita berzikir, memohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk orang tua kita yang mungkin ada yang lagi sakit, untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Doa-doa dari anak yang soleh dan soleha inilah yang selalu ditunggu. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari yang bagus. Terkadang kita dengan demikian, dengan hari-hari yang demikian itu anggap sebuah sepele. Jumatan hanya sebatas yang penting aku sembahyang Jumat. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah nyuruh kita salat? Hayya 'alas salat. Langsung dijawab oleh Allah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau kamu mau menang, salat. Kalau kamu mau tenang, salat. Kalau kamu bahagia, salat. Bahasanya kan semacam itu. Sudah dijawab, orang yang salat akan menang. Ingin yang menang, laksanakan salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini kita dapatkan apabila kita duduk bersama majelis taklim. Di dalam majelis taklim bersama orang-orang yang alim, orang yang menebarkan kedamaian, bukan orang yang menambahkan kebencian di antara kita. Khilaf, perbedaan pendapat, itu hal-hal yang biasa. Tapi bagi kita tidak pernah dan tidak boleh kita membedakan, bahkan mengatakan kita adalah yang terbaik, orang yang salah. Apa yang dilakukan saudara kita, ada yang berzikir dengan suara yang keras, mungkin dia berzikir dengan diam. Ada yang berbiasa. Mereka semua mempunyai landasan dan mempunyai rujukan masing-masing. Di sini kita dapatkan dalam sebuah majlis. Yang kedua, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, yang aku cintai yang kedua, nadhuru ilaik." Melihatmu ya Rasulullah. Aku senang melihatmu ya Rasul. Masya Allah. Yang ketiga, infaqul mal ilaik. Aku mengeluarkan hartaku berjuang untukmu ya Rasul. Tiga hal ini yang dicintai oleh Abu Bakar dalam dunia ini. Bagaimana jawaban dengan sahabat yang lain? Dalam hadis ini ditanyakan ketika Abu Darda ditanya, "Ya Abu Darda, apa yang kamu cintai di dunia ini?" Abu Darda menjawab, saudara-saudara, "Uhibbu minad dunya." Yang aku cintai di dunia ini, yang pertama lapar, yang kedua sakit, dan yang ketiga al-maut, kematian. Aku senang dengan kelaparan, aku senang dengan sakit, dan aku senang dengan kematian. Adakah jawaban itu terpati di dalam diri kita? Senang dalam keadaan lapar. Lebih baik kita lapar daripada apa yang kita makan dari hasil yang tidak benar.
Untuk apa? Anak, istri, keluarga, tetangga yang kita berikan makan, sementara makanan itu dari hasil yang tidak benar. Kita memasakkan orang, kita memeras orang dan lain sebagainya. Nauzubillah. Lebih baik sakit. Terkadang ketika kaki melangkah kaki kita ke tempat-tempat yang tidak benar, lebih baik mati daripada sisa-sisa umur hidup kita ini, saudara-saudara. Semakin panjang hidup ini, semakin mendekat kematian. Banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Kita menebarkan kehancuran, kita menebarkan kerusakan, propaganda dan lain sebagainya. Daripada banyak kemaksiatan mendekat kematian kita. Allahumma jal hayata ziyadatan lana li kulli khair wajal mauta rohatan lana min kulli syarr. Kalau masih ada sisa-sisa umur hidup kita ini, panjangkan umur dengan kebaikan. Apabila sisa umur kita ini banyak dengan kemaksiatan, tidak berperan lagi kepada manusia, banyak menebarkan dosa, menebarkan fitnah dan lain sebagainya, kematian itu adalah lebih baik bagi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul ditanya, birrul walidain. Yang kedua kata Rasul, pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara, 2022 sudah mulai akan di penghujung. Mungkin bagi kita sudah mulai mempersiapkan suasana liburan. Liburan yang terindah bersama keluarga. Kita sudah mempersiapkan masing-masing. Yang terindah adalah silaturahmi kepada ibu dan bapak kita. Liburan yang terindah dan lebih bagus, berziarah di mana orang tua kita dikuburkan. Bukan berjalan di tempat-tempat hiburan. Apalagi mungkin membawa anak pada tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mumpung ada kesempatan dalam liburan, kunjungi orang tua kita, datangi mereka. Mereka tidak minta apa-apa. Terkadang yang diharapkan mereka kepada kita, ingin rasanya ia memeluk cucu-cucu mereka, ingin ia mencium cucu-cucu mereka, anak dari anak-anaknya. Terkadang dengan kesibukan kita, dengan tidak ada waktunya kita, terkadang kita melupakan di waktu yang baik, yang bahagia untuk membahagiakan kedua orang tua saat nanti di akhir libur, di akhir tahun. Gunakan kesempatan ini bersilaturahmi kepada orang tua kita. Yang ketiga, al-jihadu fisabilillah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Di mana jihad di jalan Allah? Yang paling kecil, saudara-saudara, tebarkan kebaikan antar sesama. Ringan tanganlah kita untuk membantu satu sama lain. Tebarkan senyum kepada siapapun yang kita lihat. Ini adalah bagian dari jihad yang paling ringan untuk kita. Tetapi ini adalah merupakan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari uraian tersebut dapat memotivasikan kita, memotivasi diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Kita tetap istiqomah dalam beribadah bersama anak dan keturunan kita, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin wa bi nasta'in ala umur dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'at ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.